Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan dan saya sayangi, hari ini kita bisa belajar untuk uh, materi Microsoft Excel. Baik, kalau kita melihat pembahasan yang kemarin, anak-anak ya bisa kita lihat bahwasanya uh, kemarin saya sudah menyampaikan ya materi-materi tentang pengenalan tentang Microsoft Excel ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya saya memberikan contoh praktek yang silakan nanti kalian bisa kerjakan di rumah karena ini adalah aritmatika dasar ya, matematika dasar. Sehingga apa? Uh, uh, Terkait dengan aritmatika dasar ya, siswa sekalian diminta untuk melihat ya yang sudah saya share di screen ya. Ini adalah contoh ya aritmatika dasar untuk pengenalan tentang formula yang ada di Microsoft Excel. Baik, dalam prosesnya saya menggunakan Microsoft Excel 2020 Microsoft Excel 2010 ya. Bagi yang menggunakan Microsoft Excel 2007 atau yang di bawahnya ya 2003 ya, tidak apa, nggak masalah karena prosesnya hampir sama dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ya yang saya tampilkan di layar screen, bisa kalian lihat ya. Saya menampilkan di mana di sini ya ada sel A sampai dengan I ya. Kita menggunakan Microsoft Excel ya, yang kalian nanti akan praktekkan di rumah kalian masing-masing. Baik, silakan diperhatikan nanti ini yang kalian buat sehingga kalian memasukkan rumus-rumus dasar daripada Microsoft Excel. Jadi yang saya minta adalah nanti Anda mengisi kolom-kolom kosong ini ya, kolom-kolom kosong ini ya. Yang pertama adalah A plus B, A min B, A kali B, A bagi B, kemudian A kali 10%, B kali 20%, B kurang B kali 20%. Baik, saya coba ya terkait dengan aritmatika dasar, yaitu adalah penambahan, pengurahan, perkalian, pembagian, perpangkatan maupun persentase. Ya, dari aritmatika dasar ini saya tambahkan ya untuk mencari total daripada jumlah, kemudian nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga jumlah item. Baik, untuk hari ini ya silakan kerjakan dalam Microsoft Excel yang saya contohkan seperti ini. Jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat format daripada Microsoft Excel ini sendiri ya. Silakan mengikuti contoh yang saya buat ya. Ada judulnya yang namanya aritmatika dasar ya. Aritmatika ya, matematika dasar ya. Di sini ada A, ada B ya, yang dimana A itu isiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan juga B juga sama, sudah ada nilainya ya. Jika Anda ingin merubahnya silakan ya. Yang terpenting nanti adalah kita memasukkan rumus atau formula yang nanti kan kita lakukan dalam proses prakteknya. Baik, mohon diperhatikan cara atau memasukkan formula aritmatika matematika dasar. Yang pertama kita lihat nilai daripada mencari nilai A plus B. Ya, A-nya sudah ada, nilai B-nya juga sudah ada. Ya, sebentar. Jadi
Jadi saya coba ya untuk proseskan. Maaf, ini ada. Oke, kita mencari nilai A plus B, yaitu sama dengan, kita lihat sel A itu ada di mana. Sel A itu ada di A4 ya. Sel A4 ya. Kemudian kita tambahkan plus, kemudian kita pilih B. B adanya di B4 ya, di sini. Setelah muncul semua ya, saya klik enter ya. Enter, maka muncul nilai yang sudah pasti kan ada hasilnya. Kemudian kita lanjut ya. Bagaimana langkah selanjutnya ketika Anda menambahkan atau mencari nilai berikut di kolom-kolom ya, atau sel yang masih belum terisi. Ya, caranya adalah ya, ketika Anda sudah pasti dengan jawaban yang sudah ya, cara cepatnya adalah Anda tinggal mengcopy kemudian paste ke bawah, atau caranya adalah menarik ya, drop and drag di bagian yang kosong. Silakan. Cara pertama adalah kita copy ya, kemudian kita cari yang mana yang kita blok, kemudian kita klik paste. Yaitu cara yang pertama ya, cara cepatnya. Kemudian yang cara kedua adalah kita pilih ya yang tadi yang awal ya, kemudian kita tarik atau namanya drop and drag. Drop and drag ini ya, coba satu aja. Satu aja. Kasih Pak. Ya. Jadi kita sudah mempraktikkan cara adalah drop and drag ya, drop and drag ya. Sehingga apa? Hasilnya sama ya. Kalau kita lihat di sel C5, kita lihat di sini A5 ditambah B5 ya. Ini yang biru adalah yang A, yang hijau adalah yang B. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu adalah mencari nilai A dikurang B. Ya, cara kita masukkan pertama kali adalah tanda plus ya, kemudian kita klik A-nya ya, A4, kemudian kita kasih min, kemudian pilih B. Ya, pasti ada di B4. Kita klik enter, maka hasilnya muncul ya. Jadi kalau 56 dikurang 23, hasilnya adalah 33. Ya. Berikutnya tidak perlu Anda menuliskan rumusnya lagi ya. Silakan tinggal copy paste atau drop and drag ya pada bagian yang Anda ingin cari nilainya. Selanjutnya ya, kita mencari nilai A kali B. Berarti ini ya, sel ini dikalikan dengan sel B ini. Baik, kita coba ya. Kita masukkan rumusnya sama dengan sel A ya, kita mencari nilai A, kemudian dikali nilai B ya, kita enter gitu ya, maka dapat hasil dari 1280. Karena ini tidak ada titiknya ya, kita mudah untuk membacanya, tinggal menambahkan comma style ya, tinggal klik comma stylenya, maka dia akan muncul ya, apakah dia 10.000 atau ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu. Baik ya, setelah kita dapat, kita tinggal drop and drag pada nilai yang akan kita cari. Kita lanjut ya. Kemudian ini adalah nilai A dibagi nilai B, gitu ya. Kita cari sama dengan nilai A dibagi nilai B. Kita enter ya. Maka dapat nilainya 2,4347. Nah, ini kan banyak ya pecahannya di belakang dari koma. Ya, kita akan mencari dua angka di belakang koma. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik tanda komanya. Ya, kemudian kita tambahkan koma.
ya di belakang ke depan. Sorry. Itu ya. 2 kali. Setelah kita klik koma, kemudian kita klik tanda panah ya, increase decimal ya. Silakan Anda lakukan hal yang sama pada pertemuan kali ini ya, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang ditentukan. Baik, lanjut. Kita copy atau kita drag. Oke, kita mulai dari yang persentase. Nah, ini tidak ada nilai B, tetapi hanya ada nilai A ya. Nilai A ini yang nantinya kalian cari ya. Kita lanjut. Kita mencari nilai A dikalikan 10% sama dengan nilai A kita kali 10%, gitu ya. Jadi kita tulis 10%-nya kita tulis. Ya, maka dapat nilai 5,6 ya. Kita turunkan gitu ya. Maka dapat hasil 5,6 dan nilai-nilai yang ditentukan. Baik, yang kedua adalah kita mencari nilai B dikalikan 20%. Sama dengan kita pilih nilai B, kemudian kita kali 20%. Klik enter. Ya, sama ya prosesnya. Tadi kita mencari nilai persentase dari A, kemudian kita mencari nilai persentase dari B. Gitu ya. Oke, silakan Anda ikuti ya caranya. Kemudian, nah ini adalah sistem perpangkatan tapi menggunakan persentase. Jaga ya. Kita menggunakan yang secara matematika pastinya yang ya, penilaiannya adalah yang dikalikan dulu ya, baru yang dikurangi gitu ya. Sama dengan rumusnya adalah formulanya kita mencari nilai B dikurang buka kurung nilai B lagi, kemudian dikalikan 20%. Gitu ya, kita tutup, kita enter. Nah, maka dapat nilai 18,4 gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita pilih biar lebih baik dilihat hasilnya, maka kita akan menebalkan ya. Menebalkan, kita klik bold pada home ya, ribbon home, ada yang namanya di font yaitu bold. Oke. Nah, untuk berikutnya kita mencari nilai total, nilai rata-rata ya, kemudian mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga jumlah item. Baik, kita lihat ya. Kita melihat ya, di sini ada total. Kita menggunakan rumus atau formula sum ya, yaitu sama dengan sum. Sama dengan sum, kita pilih nomor yang pertama yang akan kita jumlahkan, yaitu ini ya, pada nilai atau sel C4 ya, sampai dengan C12 ya. Kemudian kita tutup ya, tutup dengan tanda tutup kurung. Kemudian kita pilih enter. Maka total dari ya kolom C ya, nilai A plus B secara keseluruhan adalah 911 ya. Itu ya. Nah, ini karena ini masih dalam baris mencari total, maka kita tidak usah atau tidak harus menuliskan rumus yang berikutnya ya, sama dengan sum gitu ya. D4.2 sampai dengan D12, ketik enter ya. Terus kemudian caranya adalah copy paste atau drop and drag ya pada baris. Baik. Nah, ini kan ya. Nah, kalau yang ada koma-koma, pastikan kita mencari nilai komanya ya untuk mendapatkan koma di belakang atau desimal. Kita sudah dapat nilainya. Kemudian kita mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata yaitu menggunakan fungsi daripada average ya. Sama dengan average tulisannya ya. Buka kurung, sama yang kita cari adalah nilai sel nilai A plus B ya. Sama dengan sampai dengan
C12. Klik enter ya. Kalau kita dapat di angka desimal, usahakan kita pastikan ada 1 atau 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi kalau kalian silakan kerjakan ya. Dalam prosesnya ya, silakan ikuti perintah yang apa yang saya lakukan. Ya, lihat ya. Sini kalian bisa lihat di sini ya. Klik ya. Nah, ini kan ya sama ya, kita mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata ya, pasti ya. Nah, ini yang saya bilang, nilai rata-rata semuanya isiannya adalah mencari nilai rata-rata menggunakan rumus sama dengan A per AG. Ya, nih. Ya, bisa kalian. Sedangkan nilai mencari nilai total, kita menggunakan fungsi daripada sum. Fungsi daripada sum. Ya, lihat. Oke. Berikutnya, kita mencari nilai tertinggi. Cari nilai tertinggi, yaitu menggunakan fungsi daripada max ya, sama dengan max ya, asal dari kata maksimal, kemudian sama kita mencari dari nilai maksimal dari sel C4 sampai dengan C12 ya, tutup kurung enter. Gitu ya. Kemudian kita lanjut dengan baik. Nah, kita dapat nilai tertinggi ya. Kita lihat ya, hasil dari disampaikan di sini adalah nilai tertinggi dari baris atau kolom yang sudah ada ya. Ini 143. Ya, ini adalah nilai tertinggi dari penjumlahan A plus B adalah nilainya adalah 143. Ya. Nih, bisa dilihat ya. Benar ya. Dan berikutnya kita cek juga. Ini nilai tertingginya adalah 7,09. 7,09. Nih ya. 7,09. Dapat ya, yang lainnya di bawah itu ya. Baik, kita mencari nilai terendah sama dengan menggunakan fungsi daripada min atau minimal ya dari D4 sampai dengan D12. Oke, kita sudah dapat ya. Nilai terendahnya adalah 79. Sini ada 2 ya, 79. Kemudian ya, ini sudah saya kurangi dan desimalnya. Oke, sudah. Nah, kita sekarang terakhir adalah mencari nilai jumlah item. Ya, jumlah item itu adalah jumlah yang ada di sini. Ya. Kemudian kita carinya bagaimana? Yaitu menggunakan daripada counter ya, sama dengan count ya, buka kurung sampai dengan ya, tutup kurung. Enter. Nah, ada berapa? Ada 9 item ya. Jadi kalau kita hapus satu, misalkan kita hapus satu, maka dia akan berkurang. Pasti ya, gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ya sampai dengan lihat hasil daripada jumlah item ya yang sudah disampaikan tadi menggunakan fungsi rumusnya ya. Jadi ini bukan berarti ini tidak menggunakan fungsi ya. Nah, lihat jumlah itemnya, kita lihat di sini. Silakan bisa dilihat. Kalau kita lihat di sini ya, tetap ya menggunakan fungsi. Bukan karena kita tadi drop and drag ya, sehingga dihasilkan hanya bukan rumusnya yang dimasukkan ya, tapi secara fungsi daripada Microsoft Excel ya, Anda sudah memenuhi syarat untuk proses bagaimana Anda menyelesaikan dalam proses memasukkan formula ya. Jangan lupa ketika Anda memasukkan formula, pastikan Anda dia mengawali ya tanda sama dengan di awal sebelum Anda memasukkan fungsi ya. Selalu mengawali dengan tanda sama dengan. Baik anak-anak,
Jika ada pertanyaan, ya silakan Anda tulis di kolom komentar, ya. Silakan, ya, hasil daripada ini jangan lupa Anda tulis nama, ya. Kemudian kelas, kemudian NIS. Jika Anda ingat, ya, silakan. Yang terpenting adalah nama dan kelas. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini, ya, matematika dasar, ya, telah Bapak sampaikan. Silakan Anda lakukan hal yang sama, ya, menggunakan Microsoft Excel, menggunakan komputer yang ada di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.